Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam segmen Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di segmen Radio Horor Indonesia yang kembali hadir menemani malam Jumat kalian. Nah, seperti biasa, dalam segmen Radio Horor Indonesia ini saya akan membacakan beberapa cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi teman-teman yang ingin ikut membagikan cerita pengalaman mistisnya, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com atau DM kami langsung lewat Instagram @aagchannel. Cerita pertama mengawali RHI FM malam ini. Ada cerita mistis yang dialami setiap harinya oleh Mia karena berbagi tempat tinggal dengan para makhluk tak kasat mata, hingga sebuah kejadian yang membuat para makhluk itu tidak lagi mengganggu Mia dan keluarganya. Seperti apa ceritanya? Teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Rumah keluargaku ini berada di sebuah komplek perumahan yang ada di daerah Jakarta. Komplek perumahan yang sudah nampak tua ini entah dari tahun berapa didirikan. Sudah banyak rumah yang direnovasi dan bahkan ada juga yang dirobohkan karena sudah lama tidak ada yang menempati. Serta banyak juga yang ditinggalkan kosong begitu saja. Sedikit cerita mistis tentang rumahku. Dari luar nampak rumah kami ini seperti rumah biasa pada umumnya. Rumah kami berada di hook atau di bagian pojok pinggir jalan utama komplek. Tapi pastinya tidak akan ada yang menyangka jika rumah yang kami huni ini juga dihuni makhluk-makhluk tak kasat mata yang kadang kemunculannya membuat kami takut. Aku menempati rumah ini bersama kedua adikku karena kedua orang tua kami sudah lama tiada. Di setiap kamar yang ada di rumah ini dihuni setidaknya 2-3 sosok makhluk astral. Di kamar adik perempuanku ada sosok makhluk perempuan muda dengan guratan luka yang melingkar di lehernya. Menurut pengakuan sosok itu, dia meninggal akibat kejahatan yang dilakukan oleh beberapa pemuda yang sedang mabuk. Awalnya, 3 pemuda yang membuntutinya dari jalan raya itu hanya ingin memperkosanya. Lalu salah satu dari 3 pemuda itu tergiur dengan kalung emas yang digunakan perempuan muda itu. Setelah memperkosanya, pemuda keji itu lalu melepaskan kalung yang digunakan perempuan muda itu dengan paksa, sehingga perempuan muda itu tewas tercekik dengan luka di lehernya. Dia tewas karena kalung yang digunakan ternyata bukanlah emas sungguhan. Kalung itu terbuat dari tali yang berwarna keemasan. Jasadnya ditemukan di tanah yang dulunya adalah sebuah kebun dengan banyak pohon kecapi di sana. Tanah itu lalu didirikan sebuah bangunan, yaitu rumah yang aku dan kedua adikku tempati saat ini. Begitulah pengakuan dari arwah perempuan muda itu ketika dia merasuki tubuh adik keduaku. Hantu perempuan muda itu juga sering menulis namanya di kaca rias kamar adikku dengan tulisan "Namaku Wulan". Salah satu makhluk yang juga berada di kamar adik keduaku adalah sosok wanita parubaya dengan kebaya merah yang selalu dikenakannya ketika sosok makhluk itu menampakkan diri. Sosok makhluk berkebaya merah itu selalu menyanyikan langgam Jawa atau kidung-kidung yang pasti membuat bulu kuduk meremang ketika mendengarnya. Di kamar adik lelakiku ada 3 sosok lelaki muda dengan pakaian compang-camping
dan tubuh berlumuran darah. Penampakan arwah ketiga pemuda itu ditandai suara benda jatuh dalam kamar, atau meja yang bergeser dengan sendirinya, atau pintu lemari yang sengaja dibuka tutup oleh mereka. Hampir setiap 1 tahun sekali di bulan tertentu, adik lelakiku itu mengalami kejadian seperti bermimpi berada di zaman peperangan. Dia melihat dengan jelas bagaimana ketiga pemuda itu tewas dan jasadnya diseret lalu ditumpuk di bawah sebuah pohon besar. Ketiganya tewas karena dijebak salah satu kawan seperjuangan mereka yang berkhianat dan memberikan informasi kepada pihak musuh. Di kamar asisten rumah tangga kami, ada sosok anak kecil dan sosok lelaki tua yang sering menjahili kami dan juga asisten rumah tangga kami. Setiap benda yang sedang dibutuhkan pasti dibuat menghilang, sampai kadang kami emosi dibuatnya. Sudah banyak asisten rumah tangga yang keluar masuk bekerja di rumah ini. Mereka mengaku takut dan tidak betah dengan kejadian-kejadian mistis yang dialaminya. Di ruang tamu kami, hampir setiap malam terdengar suara ramai di sana. Kadang seperti orang mengobrol, kadang terdengar suara anak kecil yang berlarian, dan terkadang hanya aroma-aroma saja yang tercium sangat menyengat. Lalu di kebun bagian belakang, aku sering melihat penampakan makhluk hitam dengan bulu lebat dan mata yang merah menyala. Menjelang maghrib, sosok makhluk menyeramkan itu selalu berdiri di sudut kebun di bawah pohon jambu air yang daunnya rimbun. Makhluk itu juga sering menyerupai adik lelakiku. Bila di kebun belakang rumah terdengar suara orang menyapu menggunakan sapu lidi, maka dapat dipastikan kalau itu adalah makhluk yang menyeramkan yang menyerupai adik lelakiku. Pernah suatu ketika, kejadian yang belum pernah kami alami pun terjadi. Tante dan om yang datang dari Surabaya menginap di rumah kami. Sekitar jam 10 pagi, om nampak seperti sedang mengobrol bersama seseorang di bawah pohon jambu air. Om juga meminta tante untuk membuatkan 2 cangkir kopi waktu itu. Aku lalu menghampiri tante yang berada di dapur dan menanyakannya. Tante bilang kalau om dan adik lelakiku sedang berbincang-bincang di belakang rumah. Aku hanya tersenyum waktu itu karena aku tahu kalau yang sedang bersama om saat itu bukanlah adikku, karena kedua adikku sedang berbelanja bulanan untuk keperluan kami sehari-hari. Aku lalu membawa kopi itu ke meja yang berada di teras belakang rumah dan meletakkannya tanpa memberitahu om. Karena kalau sampai aku menegur om yang sedang berbincang asik dengan sosok makhluk yang menyerupai adik laki-lakiku itu, maka bisa dipastikan makhluk itu akan menghilang dan pasti akan membuat om bertanya-tanya tentang kejadian aneh itu. Ini kali pertama om dan tante menginap di rumah kami. Waktu mendiang ayah dan ibu masih ada, om dan tanteku belum pernah bermalam di rumah ini. Pada malam harinya, aku meminta om dan tante untuk tidur di kamarku karena penghuni di kamarku adalah sosok jin yang memang sudah ratusan tahun berada di sana. Sosok makhluk itu memang tidak pernah menampakkan wujud aslinya, dan sosok itu juga tidak pernah menjahili atau berbuat jahat kepada kami. Dia mengaku bernama Nyai Tirta. Bentuk komunikasi antara aku dan Nyai Tirta selalu berupa mimpi yang sangat kelihatan nyata. Nyai Tirta mengaku menyukai aku dan menganggap aku sebagai cucunya dari bangsa manusia. Nyai Tirta selalu hadir dalam mimpiku ketika aku sedang ada masalah atau sedang banyak pikiran. Di tengah malam dalam suasana hening, om mendengar ada orang yang mengetuk pintu bagian depan. Om lalu membangunkan tante dan mengajak tante untuk ke ruang tamu dengan maksud melihat siapakah yang mengetuk pintu rumahku di tengah malam seperti ini. Sesampainya di ruang tamu, om dan tante terkejut bukan main karena di hadapannya saat ini sudah berkumpul sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Tante yang seketika itu juga hilang kesadarannya membuat om semakin panik. Om berteriak-teriak memanggil namaku dan adik-adikku. Adik lelakiku yang saat itu langsung terbangun karena mendengar suara om berteriak, lalu bergegas menuju ruang tamu menghampiri om dan tante. Dengan wajah yang terlihat marah, dia memaki makhluk-makhluk itu dan menyuruh mereka untuk pergi. Aku yang mendengar suara gaduh di ruang tamu, lalu membangunkan adik perempuanku dan langsung berlari menuju ke ruang tamu. Tidak seperti biasanya, malam itu semua penghuni astral di rumah kami berkumpul dalam satu ruangan. Hanya Nyai Tirta yang tidak nampak di sana. Wulan menampakkan diri dengan wajah pucat dengan leher yang hampir terlepas
dan darah yang mengalir ke bagian bawah tubuhnya. Lalu sosok wanita parubaya dengan kebaya merah pun tak kalah menyeramkan waktu itu. Wajahnya menghitam dengan bola mata yang sudah keluar dari tempatnya. Senandung yang keluar dari mulutnya pun sontak membuat suasana menjadi sangat mencekam. Sosok tiga pemuda yang biasanya berada di kamar adik lelakiku pun ada di ruang tamu malam itu. Mereka hanya duduk dengan wajah pucat serta darah segar yang keluar dari bagian depan tubuhnya yang sudah banyak lubang seperti bekas luka tembakan. Makhluk penghuni kebun belakang rumahku pun tidak ketinggalan. Sosok yang sangat besar itu pun menggeram dengan mata merah menyala. Sementara sosok anak kecil sedang duduk di pangku lelaki tua yang terlihat sangat kurus dibalut pakaian serba hitam. Tante yang sedari awal kehilangan kesadarannya tiba-tiba terbangun lalu berjalan ke arah sosok makhluk yang sangat mengerikan itu berada. Dia lalu mengarahkan tangannya dan menunjuk satu persatu sosok makhluk-makhluk penghuni rumahku. Ada dua pilihan untuk kalian. Pergi selamanya dari tempat ini atau kalian akan aku binasakan, ucap tante dengan suara yang terdengar parau. Ampun Nyai, ampun, ucap sosok makhluk berkebaya merah yang kini hanya tertunduk. Aku mau di sini Nyai, maafkan aku, ujar Wulan yang mulai menangis seperti anak kecil. Kenapa kalian melanggar aturan yang sudah aku tentukan? Tanya tante yang sepertinya sedang kerasukan sosok Nyai Tirta. Rumah ini menjadi panas Nyai ketika dua orang ini datang ke sini, ujar salah satu pemuda penghuni kamar Raden. Baiklah kalau begitu, kali ini kalian aku maafkan. Sekarang kembalilah ke tempat kalian masing-masing. Dan ingat satu hal, jika kalian masih mengganggu manusia yang berada di tempat ini, maka kalian akan kubinasakan, ucap tante dengan sorot mata yang sangat menakutkan. Satu persatu makhluk-makhluk itu hilang dari pandangan, dan tante pun jatuh terkulai lemas. Pagi itu juga, Om dan Tante berpamitan untuk kembali ke Surabaya. Aku dan kedua adikku diminta untuk menyusul beliau karena ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Om dan Tanteku. Semenjak kejadian itu, tidak ada lagi penampakan atau kejadian yang menakutkan seperti yang terjadi pada malam itu. Nyai Tirta pun hadir dalam mimpiku memberikan penjelasan bahwa semua makhluk yang berada di rumah ini merasa terganggu karena Om membawa sebuah benda yang berisi kodam yang sangat kuat. Wulan dan yang lain merasa panas dengan keberadaan Om dan Tante di rumahku pada malam itu. Itu dia cerita pertama yang dialami oleh Mia, salah satu narasumber dari Mas Untung Prasetyo. Oh iya, sebelum menuju ke cerita kedua, saya mau mengucapkan dulu selamat ulang tahun untuk Mas Untung Prasetyo dan putra laki-lakinya. Kalau putra pasti laki-laki ya, yaitu DDL yang berulang tahun pada bulan November ini. Dan juga kepada teman-teman Ada Apa Gerangan yang berulang tahun pada bulan November, juga saya ucapkan selamat ulang tahun. Semoga berkah umurnya, mudah rezekinya, dan tercapai hajatnya. Ya sudah, kita lanjutkan cerita kedua. Kali ini ada cerita dari Romo Naura tentang sebuah jembatan bambu angker yang ada di desanya. Dan sialnya, dia harus melewatinya setiap malam ketika berangkat kerja. Nah, peristiwa mistis apa saja yang dialami oleh Romo Naura ketika melewati jembatan angker itu? Teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Saya seorang sopir angkutan umum yang biasa narik pada jam 1 malam untuk membawa orang ke pasar yang biasanya membawa sayuran. Dikarenakan kampung tempat istri saya tidak bisa masuk kendaraan roda 4, jadi saya menitipkan mobil angkutan di depan rumah saudara yang jaraknya beberapa kilometer dari tempat saya tinggal. Kebutuhan ekonomi memaksa saya untuk bangun lebih awal dan memberanikan diri berjalan menembus kegelapan dan heningnya malam. Seperti biasanya, saya bangun pada jam 1 malam, lalu bersiap-siap untuk berangkat kerja. Kemudian saya membangunkan istri agar mengunci pintu dari dalam setelah saya pergi. Memang pada malam-malam sebelumnya tidak ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi.
Tapi kenapa malam itu saya merasa sangat berbeda? Apalagi ketika mau melewati jembatan bambu yang katanya angker itu. Tapi saya terus melanjutkan langkah kaki saya. Namun ketika saya mau melangkah menginjak jembatan, saya langsung terdiam dan menghentikan langkah karena kaget. Sebab di seberang jembatan ada sosok berambut panjang yang sedang berdiri. Kami berdua sama-sama terdiam. Namun beberapa saat kemudian, sosok itu mulai berjalan dengan melayang mendekat ke hadapanku. Saya hanya bisa menatap sosok itu dalam keadaan tidak percaya, sampai makhluk itu menghilang di kebun bambu yang ada di pinggir jembatan. Astagfirullahaladzim, ucapku sambil mengusap dada, lalu melanjutkan perjalanan. Kebetulan di depan jalan cukup menanjak. Saya berjalan sambil memikirkan apa yang barusan saya alami. Tapi tiba-tiba, tidak tahu kenapa, muncul perasaan marah dalam hati saya. Karena merasa kalau saya sudah diganggu, padahal saya berniat mau bekerja menafkahi keluarga, bukan mau berbuat jahat. Lalu saya kembali dengan penuh rasa marah dan melempari kebun bambu tempat di mana makhluk itu menghilang sambil berbicara menantang agar makhluk itu muncul kembali. Namun ketika batu yang saya lemparkan habis, saya baru ingat kalau di dekat rumpun bambu tempat menghilangnya makhluk tadi, pernah ada sebuah pohon nangka yang dijadikan tempat gantung seorang warga yang katanya stres karena penyakit yang dideritanya tidak sembuh-sembuh. Dan menurut warga sekitar yang melihat kejadian, lidahnya menjulur sampai ke dada. Seketika rasa amarah pun berubah kembali menjadi rasa takut tatkala membayangkan bagaimana jika makhluk berambut panjang tadi benar-benar menampakkan wujudnya lagi. Astagfirullahaladzim. Beberapa kali saya ucapkan sambil membalikkan badan. Niat hati ingin berlari, tetapi kaki tiba-tiba terasa berat untuk dilangkahkan. Apalagi di depan ada tanjakan menanti. Sekuat tenaga saya berjalan, bahkan beberapa kali sempat merangkak karena rasanya sangat berat kaki ini untuk melangkah. Dan setelah perjuangan yang sangat melelahkan, akhirnya sampai juga ke tempat yang cukup aman karena dekat dengan rumah warga. Keesokan harinya, kira-kira jam 7:30 pagi, ketika saya sedang menunggu penumpang, tiba-tiba pundak seperti ada yang menindih. Beratnya sampai puluhan kilo sampai leher pun susah digerakkan, tidak bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. Lalu segera saya hidupkan mesin mobil dan berniat untuk pulang. Selama perjalanan, saya berusaha untuk tetap fokus. Sedangkan untuk melihat kaca spion cuma bisa pakai lirikan mata, sebab leher tidak bisa digerakkan. Sesampainya di dekat rumah saudara, saya pun langsung mematikan mesin mobil dan menjatuhkan diri ke tanah sembari meminta tolong. Beberapa warga datang untuk menolong dan membawa saya ke rumah saudara. Warga pun berdatangan sambil bertanya kenapa, lalu saya menceritakan semua yang saya alami. Lalu terlihat ada beberapa orang pintar yang berniat untuk mengobati saya, tetapi meskipun muka sudah penuh dengan semburan air, tapi pundak ini masih saja sangat terasa berat. Kemudian saya ingat kalau kakak ipar saya juga adalah orang pintar yang mampu mengusir makhluk halus, karena saya pernah menyaksikannya. Kejadiannya beberapa tahun lalu ketika istri saya baru saja beberapa minggu melahirkan. Menjelang maghrib, ada seorang warga yang mengantarkan daun sirih ke istri saya, dan ternyata dia memetik daun sirih itu dari wilayah pemakaman. Kejadian aneh pun terjadi. Sekitar jam 9 malam, pada saat itu anak saya yang masih bayi belum tertidur dan masih kami ajak main. Namun tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara gelas yang menggelinding. "Apa tuh mas?" tanya istriku. Dan dengan tenang aku menjawab, paling cuma tikus yang nyenggol gelas." "Coba sana lihat," suruh istriku. Kemudian saya pun berdiri dan pergi ke dapur untuk melihat. Tetapi aneh, ketika saya membuka pintu, di lantai dapur tidak ada satupun gelas yang tergeletak. "Beneran gelas bukan mas?" tanya istriku di tengah rumah. "Iya," jawabku berbohong agar istriku tidak merasa takut. Lalu saya kembali ke tengah rumah dan lanjut mengajak main bayi kami lagi. Namun tiba-tiba suara yang sama berulang-ulang terdengar kembali. Dan saat suara gelas menggelinding itu berhenti, tiba-tiba bayi kami menangis tidak berhenti.
namun anehnya tidak mengeluarkan air mata. Konon katanya, kalau bayi menangis tapi tidak mengeluarkan air mata, berarti di sekitarnya ada makhluk halus yang mengganggu. "Mas, cepat sana, panggil kakakku, suruh dia ke sini. Sepertinya ada makhluk halus di rumah ini," suruh istriku. Segera saya pun pergi untuk memberitahu kakak ipar saya. Setengah berlari saya menuju rumah kakak ipar. Setelah sampai, saya pun menceritakan semuanya dari awal. Ketika ada seseorang yang memberi daun sirih sampai suara-suara aneh yang ada di dapur. Lalu segera saya dan kakak ipar pun bergegas menuju ke rumah saya. Sesampainya di rumah, tatapan mata kakak ipar langsung tertuju ke sudut rumah tempat di mana bayi saya dibaringkan. "Pantesan hantunya juga berdiri di sana," ucap kakak iparku sambil menunjuk ke sudut rumah. "Ambil air, biar saya usir," suruh kakak ipar. Segera saya pergi ke dapur untuk mengambil segelas air. Kemudian air itu diberikan jampe-jampe oleh kakak ipar saya dan diciprat-cipratkan ke sudut rumah yang kata kakak ipar ada hantunya tersebut. Namun terdengar kakak saya berucap kesal sambil pergi ke dapur. Di tengah rumah, saya dan istri terus memperhatikan kakak ipar yang bolak-balik mengejar hantu yang ada di rumahku. Pada akhirnya, hantu itu pun menyerah. Namun sebelum pergi, makhluk itu tertawa cekikikan di luar rumah. Kembali ke cerita saya, sehabis leher saya tidak bisa digerakkan. Saya pun meminta salah seorang warga untuk memberitahu istri saya tentang keadaan saya saat ini dan menyuruh dia datang kemari bersama kakaknya. Semoga saja kakaknya bisa menyembuhkan saya. Beberapa saat kemudian, istri saya datang bersama kakaknya. "Mas, kenapa?" tanya istri saya menghampiri sambil menangis. "Gak apa-apa," jawab saya. "Itu kamu bawa apa di pundak kamu? Menyeramkan banget," ucap kakak ipar dari depan pintu. Tanpa basa-basi, seperti biasa, kakak ipar langsung meminta segelas air dan menciprat-cipratkan ke tubuh saya. Selang beberapa waktu, alhamdulillah pundak saya pun terasa lebih ringan. Ternyata, sebenarnya, tadi malam makhluk yang berambut panjang itu mengikuti saya. Mungkin karena dia marah, rumahnya saya obrak-abrik. Tapi masih untung saya tidak dicekik. Karena sudah agak baikan, akhirnya saya pun pulang ke rumah bersama istri. Sepanjang jalan saya tidak henti-hentinya memikirkan nasib saya nanti malam kalau berangkat kerja. Takutnya sosok kuntilanak jembatan bambu mau membalas dendam. Di tengah perjalanan, saya mampir ke warung untuk membeli minyak tanah. Rencananya nanti malam mau bikin obor yang gede biar tidak terlalu gelap. Sesampainya di rumah, saya langsung mengambil baju bekas dan sebotong kayu untuk membuat obor. Setelah jadi, lalu saya rendam gulungan baju bekas di ujung kayu itu yang kira-kira sebesar kepala bayi di dalam minyak tanah. Dan malam pun tiba. Namun mata ini begitu sulit untuk dipejamkan karena terus memikirkan nasibku nanti malam. "Mas, bangun mas, udah jam 1," ucap istri saya sambil menepuk-nepuk pipiku. Saya pun perlahan membuka mata. Rasanya baru semenit tidur, udah jam 1 aja. Waktu berangkat kerja pun tiba. Sebelum berangkat, tidak lupa saya ke dapur dulu untuk mengambil obor. "Mah, berangkat dulu ya. Jangan lupa kunci pintu dari dalam." "Iya mas, hati-hati," jawab istriku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah hambamu ini, doaku sebelum melangkahkan kaki. Sepanjang perjalanan tidak henti-hentinya terus membaca doa. Dan akhirnya sampai juga di dekat jembatan bambu. Segera saya nyalakan obor. Dengan gagah ku acungkan obor ke atas sambil melihat sekeliling. "Kalau menampakkan diri, saya bakar rambutnya," ucapku dalam hati. Lalu ku teruskan perjalanan dan alhamdulillah aman. Ku matikan obor dengan beberapa kali injakan sebab sulit untuk dipadamkan. Hari itu tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Namun di malam selanjutnya, hujan deras turun dari pukul 11 malam dan baru reda pada pukul setengah 1 pagi. Saya jalan dengan hati-hati sebab jalan begitu licin dan keadaan malam itu terasa begitu lembab. Seperti kemarin, obor di tangan namun belum saya nyalakan. Sesampainya dekat jembatan bambu baru saya nyalakan. Namun begitu mau melangkah, tiba-tiba di belakang terdengar suara orang meniup. Bahkan anginnya pun terasa begitu dingin melintas ke daun telinga. Dan
Api obor yang kemarin sulit dipadamkan, bahkan harus beberapa kali diinjak-injak baru bisa padam, kali ini seketika langsung padam. Saya pun tidak berani menoleh ke belakang. Tanpa pikir panjang, langsung ku ambil langkah 1000 sambil berteriak dan berlari sekuat tenaga. Bahkan obor yang dipegang pun tidak tahu terbang kemana. Lalu terdengar suara cekikikan makhluk itu menertawakanku. Saya pun berusaha berlari lebih cepat karena takutnya makhluk itu mengejar dari belakang. Dan sesampainya di tempat yang aman, saya pun beristirahat sambil mengatur nafas yang ngos-ngosan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ucapku menenangkan diri. Dan setelah merasa tenang, saya berniat untuk mencuci kaki di sebuah selokan. Karena keadaan yang cukup gelap, jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas. Kebetulan di sampingku terlihat seperti ada lap. Lumayan bisa dipakai untuk membersihkan sendalku yang penuh dengan tanah. Namun begitu lap itu saya raih, jantung langsung berdetak kencang karena terkejut. Ternyata benda itu bukanlah lap, melainkan benda lembek yang lumayan masih hangat. Sial bener aku malam ini, gumamku dalam hati sambil membersihkan tanganku. Keesokan harinya, saya pun langsung mampir ke rumah kakak iparku untuk menceritakan kejadian semalam. Barangkali dia punya solusi agar saya tidak diganggu lagi oleh makhluk itu. Dan kakak iparku berencana untuk menitipkan doa-doa ke dalam tubuhku agar bila nanti saya lewat ke tempat yang angker, semua makhluk halus akan langsung pergi karena merasa tidak nyaman dengan kehadiranku. Dan benar saja, setelah melakukan apa yang kakak ipar saya suruh, alhamdulillah tidak pernah lagi ada gangguan. Semisalnya ketemu makhluk halus, ya kita lewat-lewat aja. Namun beberapa tahun kemudian, ada hal aneh lagi yang saya alami. Kejadiannya sekitar 50 meter sebelum jembatan bambu. Seperti biasanya, saya berangkat kerja pada pukul 1 malam. Dan karena sudah terbiasa, saya pun tidak lagi membawa obor. Cukup hanya dengan senter dari handphone jadul saja. Malam itu lumayan tidak terlalu gelap sebab ada cahaya bulan. Ketika sedang enak-enaknya jalan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kebun yang letaknya ada di sebelah atas. Seperti ada ratusan, bahkan ribuan hewan yang berlarian dan sesekali terdengar seperti suara kerbau. Saya tidak berani melihat ke atas, sebab takutnya kalau nanti mereka melihat saya, terus mereka malah jadi mengejar saya. Jadi saya hanya bisa mendengarkannya dari bawah sampai suara gemuruh itu perlahan-lahan menghilang. Wah, pasti rusak kebunnya, habis diinjak-injak, ujarku dalam hati. Keesokan harinya ketika saya pulang kerja, saya pun mampir untuk melihat kebun yang saya pikir bakalan rusak. Namun sesampainya di atas, betapa terkejutnya saya dan terheran-heran karena tidak ada satu petak kebun pun yang terlihat rusak. Ketika saya memperhatikan sekeliling, terlihat di sebuah gubuk ada seorang kakek-kakek yang sedang beristirahat. Lalu saya pun menghampirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jang. Ada apa ini? Tumben mampir ke sini, jawab si kakek. Gini, Kek. Semalam pas saya mau berangkat kerja, dari sebelah sini terdengar seperti ada ratusan, bahkan ribuan hewan yang berlarian. Dan semalam saya pikir pasti kebun yang di sini bakalan rusak. Tetapi buru-buru rusak. Ternyata satu jejak kaki pun tidak kelihatan, penjelasanku pada si kakek. Lalu si kakek malah tersenyum. Untung makhluk itu tidak menampakkan diri ke kamu, Jang. Coba kalau sampai menampakkan diri, Ujang pasti bakal pingsan saking menyeramkannya makhluk itu. Yang Ujang sangka hewan sebenarnya siluman, namanya kebo ireng. Dan jalan yang selalu mereka lewati ya arahnya ke sebelah sini, ucap si kakek. Setelah lama mengobrol, lalu saya pun pamit. Beberapa hari kemudian, tidak seperti biasanya. Malam itu tak ada seorang pun penumpang yang pergi ke pasar dengan alasan tidak sempat panen sayuran sebab turun hujan seharian. Namun saya terus melanjutkan menarik angkutan karena siapa tahu di depan ada penumpang yang mau pergi ke pasar. Kebetulan di depan ada sekolah dasar dan di seberangnya ada pemakaman umum. Jadi tidak aneh kalau ada beberapa polisi tidur biar pengendara mengurangi kecepatan kendaraannya. Dan ketika saya mau melewati polisi yang pertama, tiba-tiba tersorot oleh lampu mobil, ada sosok yang menyeberang dari arah sekolah ke tempat pemakaman umum. Seperti manusia tertelungkup kain putih yang sudah sangat kotor. Dia berjalan santai,
namun kakinya tidak menapak ke bumi. Mungkinkah itu pocong? Tapi tidak seperti yang sering saya lihat di film-film yang kain kafannya masih pada diikat. Seketika mobil saya hentikan, dan saya pun diam terpaku memperhatikan sosok yang melayang di depan sampai benar-benar menghilang. Astagfirullahaladzim, ada aja. Langsung saya lajukan mobil dengan kecepatan penuh. Tidak peduli seberapa besar polisi tidur di depan, yang penting saya bisa menjauh dari tempat itu. Selama perjalanan tidak berani melihat kaca belakang karena takut seperti di film-film hantunya ikut duduk di belakang. Sesampainya di jalan raya, laju mobil langsung saya hentikan dan perlahan-lahan menoleh ke belakang, dan alhamdulillah tidak ada yang ikut. Setelah yakin keadaan aman, langsung saja saya matikan mesin mobil dan berniat untuk beristirahat. Tapi beberapa saat kemudian terdengar suara, "Mang, ke pasar, Mang." Rasanya jantung ini mau copot saking kagetnya. Tapi untungnya itu memang manusia. Keesokan harinya, saya pun bercerita kepada warga yang tinggal di sana. Ternyata kemarin sore katanya ada beberapa makam yang dibongkar lalu dipindahkan ke pemakaman sebab akan ada pembangunan area untuk sekolah. Oh, berarti makhluk semalam itu sedang mencari rumahnya yang dipindahkan. Sudah jadi resikonya bertemu makhluk-makhluk gaib karena malam adalah waktu aktivitas mereka. Malam itu malam bulan purnama, jadi meskipun jam 1 malam tapi lumayan terang. Sambil berjalan tidak henti-hentinya terus memandangi langit yang begitu indah, dan sesekali terlihat lesatan bintang jatuh yang membuat hati semakin takjub. Namun ketika pandanganku beralih ke depan, sekitar beberapa meter dari jembatan bambu, terlihat sosok hewan besar yang juga sedang menatap rembulan. Dia duduk di batu besar yang berada di pinggir sawah. Terlihat ekornya meliuk-liuk ke atas dan ke bawah, dan untungnya posisi makhluk itu membelakangiku. Makhluk apa lagi ini ya Allah? Gumamku dalam hati. Langkah langsung terhenti. Tidak mungkin aku melanjutkan perjalanan, karena pernah saya dengar dari orang tua dulu, kalau kita bertemu dengan karuhun atau hewan jadi-jadian, jika posisinya membelakangi kita, maka kita tidak boleh lewat. Tapi kalau posisi dia menghadap ke kita, maka kita diperbolehkan untuk lewat. Jadi perlahan-lahan saya pun jalan mundur sampai beberapa puluh meter ke belakang. Karena kalau jalannya membalik, takutnya hewan yang menyerupai harimau itu menerkam saya dari belakang. Saya pun balik lagi ke rumah. Setelah mengetuk pintu, beberapa saat kemudian terlihat istri saya mengintip dari sela-sela hordeng dan langsung membukakan pintu. "Loh, kenapa pulang lagi, Mas?" tanya istriku. Lalu saya pun menceritakan kejadian yang barusan ku alami. Beberapa hari kemudian terdengar berita jika dari kampung tetangga ada salah satu warganya yang pulang kerja kemalaman lalu bertemu dengan makhluk yang menyerupai harimau itu juga. Dan katanya waktu itu posisinya menghadap ke arah dia. Dan saat dia ragu-ragu untuk meneruskan perjalanan, tiba-tiba harimau itu berbicara, "Silakan kalau mau lewat." Orang itu pun langsung pingsan di tempatnya. Seiring berjalannya waktu dan adanya program-program pemerintah, kini jembatan bambu pun sudah diganti menjadi jembatan cor dan sudah jarang ada kejadian aneh di jembatan tersebut. Sekian cerita saya tentang jembatan bambu angker di desa istri saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia cerita dari Romo Naura tentang jembatan bambu angker. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak angker lagi ya. Oke, kita lanjut ke cerita yang ketiga sekaligus yang terakhir untuk malam ini. Kiriman cerita dari Bang Taufik. Jadi Bang Taufik ini mengalami kejadian mistis setiap kali mendaki ke Gunung Sindoro sejak tahun 2009 yang membuatnya gagal sampai ke puncak terus. Nah, seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Tama dan para penggemar Ada Apa Gerangan Channel. Perkenalkan, saya Taufik yang berasal dari kota kecil sebelah barat kota Semarang, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah tepatnya. Oh iya,
Cerita ini sebelumnya pernah saya tulis di fanpage cerita horor di gunung pada tahun 2017 lalu. Dan saya tulis ulang lagi karena ada detail-detail yang saya lewatkan. Oke, langsung saja ya. Gunung Sindoro mempunyai ketinggian 3153 mdpl dan berada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Temanggung. Dulu hanya ada satu jalur yang kami kenal, yaitu via Kledung. Dan kalau sekarang sudah banyak jalur-jalur lain yang tidak kalah menarik agar pendakian ke sana tidak membosankan. Kasih tahu ya, jalur mana favorit kalian untuk saat ini? Tulis di kolom komentar. Awal bulan November 2009 lalu, kami berempat terdiri dari saya, Toto, Kipli, dan Paijo, bukan nama sebenarnya, berencana mendaki Gunung Sindoro. Gunung kedua di atas 3000 mdpl yang sudah kami tapaki puncaknya setelah Gunung Sumbing. Dari rumah, kalau tidak salah, hari Selasa, tapi saya pastikan itu bukan weekend. Pagi buta pada pukul 2 dini hari, kami berkumpul di tempat biasa kami nongkrong untuk bersiap-siap berangkat. Karena kala itu, kami menumpang mobil truk tetangga kami yang biasa mengambil pasir muntilan di lereng Merapi. Singkat cerita, kami sudah berada di mobil truk tersebut pada pukul 3 dini hari, berangkat menuju ke basecamp Kledung Gunung Sindoro. Kami semua naik di belakang beserta tas keril masing-masing. Hawa dingin pagi itu benar-benar terasa. Jaket kami kenakan sampai kami rangkap dengan sarung. Oh iya, ada kejadian konyol waktu perjalanan sampai di Kecamatan Patean. Paijo tidak tahu kenapa kebelet buang air besar dan dia nekat mau buang hajat dengan plastik kresek di atas mobil truk kosongan dengan goncangan yang luar biasa. Luar biasanya, sebelum hajat itu keluar, Pak sopir melipir di salah satu warung mengajak sarapan lebih dahulu. Dan selamatlah si Paijo bisa buang hajat dengan tenang. Kami semua pun makan pagi kecuali Paijo. Aku gak biasa makan waktu perjalanan, katanya. Sampai di pertigaan Parakan pada pukul 6 pagi, kami turun dan Paijo langsung tepar karena dia mabuk perjalanan. Kami pun menunggu dia pulih lebih dahulu. Pada pukul setengah 7 pagi, kami lanjutkan naik bus kota ke arah Wonosobo dan kami turun di depan Balai Desa Kledung. Dan setelah menaiki bus tersebut, kondisi Paijo semakin memburuk akibat mabuk waktu perjalanan tadi dan mau istirahat dulu di base camp sambil menunggu kondisinya membaik. Namun ketika sampai di depan rumah Pak Haji, saya lupa nama beliau, yang dipakai menjadi base camp Gunung Sindoro waktu itu, ternyata pendakian Gunung Sindoro ditutup dikarenakan pada puncaknya terjadi kebakaran. Surat pengumumannya ditempelkan di depan base camp dengan ditandatangani oleh dua bupati, yaitu Bupati Temanggung dan Bupati Wonosobo. Jo, gimana? Aman gak? Tanya Kipli. Aman, jawabnya singkat meski kelihatan lemas. Udah jauh-jauh sampai sini masa gak nanjak sih? Sayang lah, lanjut Toto. Ya, gimana enaknya? Tanya saya. Kita tetap naik, meski gak sampai puncak, minimal bisa mengobati karena udah sampai sini, kata Kipli. Karena tidak diperbolehkan naik, maka kami mohon izin akan diperbolehkan naik meski tidak akan sampai ke puncak. Dan alhamdulillah dipersilakan oleh pihak base camp karena mungkin kasihan ya, mau ganti ke Gunung Sumbing juga pada tidak setuju. Si maksi waktu itu gratis, dan kalau semisal terjadi sesuatu, turun saja, jangan dipaksa. Begitu kata Pak Haji. Kami pun berterima kasih karena kebaikan beliau, dan kami melakukan pendakian sore hari sekitar pukul 3 sore. Pada waktu itu memang sepi pendaki, bukan weekend dan bukan waktu yang tepat. Ini jangan ditiru ya kawan, pendakian kami zaman itu tidak pernah berdoa, nanjak tinggal nanjak. Pelan-pelan kami langkahkan kaki karena Paijo juga masih merasa pusing. Sempat beberapa kali istirahat lama. Singkat cerita, kami pun memulai pendakian kali ini dan hanya sampai di shelter atau pos, saya lupa ya, pokoknya sebelum pos 2. Dan area itu berada di sisi kiri jalur pendakian. Pada pukul 6 sore yang sekelilingnya hutan Lamtoro yang cukup lebat. Kami sepakat sampai di tempat itu saja karena tidak akan memaksa sampai ke puncak. Singkat cerita, kami sudah mendirikan 2 tenda kapasitas 2 orang berposisi hadap-hadapan. Lalu, seperti pada umumnya, kami menyiapkan logistik untuk makan dan menyeduh kopi. Setelah dirasa sudah nyaman,
Kami bercerita dan bercanda mengingat kejadian-kejadian sewaktu perjalanan tadi, sembari nyanyi-nyanyi karena Totok membawa gitar. Saya satu tenda dengan Paijo, sedangkan Kipli bersama Totok. Kami sama-sama duduk di pintu tenda kecuali Paijo yang sudah terlelap duluan. Mungkin karena masih pusing ketika perjalanan tadi. Lagu-lagu Bumerang, Pas Band, Peter Pan, sampai Kangen Band dilibas habis oleh Totok dengan gitarnya. Sekitar pukul 8:30 malam, sewaktu kami asik ngopi, sambil mendengarkan si Totok gitaran sambil nyanyi sendiri di teras tenda, saya merasa tidak nyaman. Pandangan si Totok asik konsentrasi di grip gitar, sedangkan saya dan Kipli memandang ke sekitar hutan Lamtoro yang sunyi dan diguyur gerimis tipis-tipis. Sewaktu pandangan saya menuju ke jalur arah turun dengan jarak 10 meter, ini refleks pertama saya syukurnya bukan isi kebun binatang ya. Ya Allah, karena ada pocong berbaris melayang menyeberang dari sisi jalur ke sisi lainnya hingga dia menghilang di kegelapan hutan Lantoro. Yang saya lihat waktu itu transparan seperti bayangan putih berbentuk pocong. Kejadian itu saya alami sekitar 6-7 detik tanpa berkedip. Anehnya, saya biasa aja waktu itu. Mungkin saya tidak sendirian kali ya, karena cukup jelas sosoknya. Sontak mata saya arahkan ke kompor parafin yang masih menyala dengan api kecilnya. Kamu juga lihat? Kipli senyum meringis. Saya hanya mengangguk sambil bingung, karena ini pengalaman pertama saya diperlihatkan makhluk tak kasat mata. Dia malah ketawa-ketawa gak jelas. Maklumlah, Kipli ini lahir malam Jumat Kliwon. Akhirnya dengan segera saya mengajak agar masuk tenda untuk istirahat, dan Paijo ternyata masih pulas. Pukul 1 dini hari, saya terbangun karena kebelet buang air kecil. Saking kebeletnya, saya memberanikan diri keluar sendiri. Tidak jauh dari tenda dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Setelah beberapa menit masuk tenda, terdengar suara orang mengobrol. Lebih tepatnya suara wanita mengobrol. Entah ibu-ibu atau tante-tante atau mbak-mbak atau bude-bude pada ngobrol asik bener. Anehnya, saya tidak tahu apa yang diobrolin. Tepatnya bahasa yang mereka pakai itu baru kali ini saya dengar. Sampai saya sadar, ini di hutan. Pendakian ditutup. Gak ada pendaki yang naik jam segini lah. Kok ada suara-suara wanita lagi ngobrol ya? Saya tutup telinga juga percuma, dan lumayan lama mendengar mereka ngobrol. Sekitar 3 menit, dan ketika hilang karena saya membangunkan Paijo. Kali aja dia juga dengar. Padahal kata dia tidak mendengar suara orang ngobrol. Jadi saya paksakan untuk tidur lagi. Sekitar pukul 3:30 pagi, saya dan Paijo kaget terbangun gara-gara ada suara orang berlari. Gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk, gitulah pokoknya. Jelas itu suara satu orang yang berlari. Dan sewaktu Paijo buka tenda, dia tidak melihat siapa-siapa. Saya diam saja di tenda pura-pura tidur. Pagi harinya setelah pukul 7, kami langsung turun dan baru bertukar cerita ketika sampai di rumah tentang kejadian pendakian semalam. Di lain waktu, awal bulan Desember 2009. Jadi, pada awal bulan Desember 2009, saya dan Kipli melakukan remedial. Istilahnya ya, kami berangkat hari Jumat. Rencananya kami 3 hari 2 malam di atas gunung. Dan ya, hanya kami berdua karena Paijo dan Totok tidak bisa ikut. Seperti biasa, kami menumpang mobil truk tetangga atau teman kami yang bekerja mengambil pasir muntilan. Berangkat pagi-pagi pada pukul 3:30 dari rumah. Badan kurang tidur karena malamnya packing mendadak, jadi begadang sampai pagi. Singkat cerita, setelah sarapan di salah satu warung di pertigaan Parakan, kami melanjutkan perjalanan ke basecamp Gunung Sindoro via Kledung. Ngantuk sekali sesampainya di basecamp. Sembari ngopi di depan basecamp, kami ngobrol tentang sejarah dan cerita-cerita horor Gunung Sindoro. Setelah itu sempat tidur sebentar di basecamp sambil menunggu waktu sholat Jumat. Sehabis sholat Jumat, kabut turun menyelimuti desa Kledung. Seharusnya jadwal kami mulai trekking pada pukul 1 siang. Gimana? Nanjak jam berapa nih? Tanya Kipli. Kita tunggu dulu. Gak lucu kan kalau jalan belum jauh tiba-tiba hujan? Jawabku. Kami pun makan lebih dahulu sambil menunggu apakah akan turun hujan atau tidak. Ternyata hanya awan mendung yang menggantung tepat di atas jalur pendakian Gunung Sindoro.
dan kami memulai pendakian pada pukul 3:30 sore. Seperti biasa, kami langsung berjalan tanpa berdoa. Pelan-pelan kami bawa kaki kami melangkah melewati perkebunan warga sembari menghirup aroma kotoran sapi atau kerbau yang ditaruh warga di bahu jalan untuk dijadikan pupuk bagi tanaman mereka. Sampai di Watu Gede, saya merasa merinding karena baru tahu ada kisah di baliknya dari seorang warga ketika ngobrol tadi pagi. Konon katanya, di situ ada penunggu wanita cantik berkebaya khas orang Jawa zaman dulu dan pernah mengganggu salah satu warga. Dan ini jelas bukan kuntilanak. Dulu ada salah satu warga yang pernah diminta boncengin itu wanita dari ujung desa. Bilangnya mau menumpang ke batas hutan. Tapi pas persis di dekat Watu Gede itu, tiba-tiba hilang, Mas. Tutur bapak tadi. Waktu itu dia bilang berhenti dan minta turun dari motor. Dan pas ditengok warga, tiba-tiba udah ngilang gitu aja. Lanjutnya. Tapi kami tidak melihat apa-apa. Mungkin cuma perasaan saya saja karena sudah diberitahu cerita tentang Watu Gede itu. Perlahan langkah kaki kami pijakkan di tanah yang mulai basah dan sedikit licin. Sepertinya di depan sudah terlihat pos auto shelter yang sebulan lalu kami ngecamp di sana. Kami berhenti sebelum pos tersebut sambil merokok biar nanti kalau melewati pos itu kami lanjut dan tidak mau berhenti di sana. Pukul 4 sore, langkah kami lebih cepat dari biasanya ketika melewati pos tersebut. Kami tidak banyak bicara sewaktu sebelum melewati dan sesudahnya. Saat keadaan aman dan ketemu jalan memutar, kami berhenti sebentar dan mengatur nafas. Merokok lagi sebatang sambil nyemil jajanan yang kami bawa. Setelah pukul 5 sore, kami melanjutkan perjalanan lagi. Dan saat itu cuaca sudah mulai gerimis dan angin kencang. Ketika sampai di batu besar di pos 2 alias Cawang, Kipli yang biasanya banyak bercanda langsung diam seketika. Sambil jari telunjuknya diletakkan di depan mulutnya alias tanda supaya saya diam. Dia ternyata melihat kuntilanak yang berdiri di atas batu besar itu. Ini dia cerita saat sudah di rumah ya. Aku gak berani noleh, jelas banget, katanya. Sehabis melihat sosoknya, Kipli langsung menundukkan kepala dan hanya bawahan kain putihnya yang samar-samar terlihat. Sembari lewat dari sana, kami sudah merasa lega. Dan alhamdulillah, kali ini saya tidak melihat dan tidak merasakan apa-apa. Semoga perjalanan ini lancar meski pelan-pelan, ucapku dalam hati. Sebelum sampai di pos 3, cuaca memburuk. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Setelah menimbang tempat dan cuaca dengan angin yang besar, kami putuskan tidak mendirikan tenda di pos 3. Sedikit di bawahnya ada tempat aman waktu itu. Kami merebahkan ilalang dan memangkas semak-semak agar cukup untuk lahan tenda kami yang berkapasitas 2 orang. Setelah bongkar tas, kami mendirikan tenda, dilanjut memasak dan membuat kopi agar sedikit lebih hangat. Kipli tiduran sebentar sambil sedikit menggigil, mungkin akibat dari hujan tadi, meski sudah ganti baju. Setelah saya tawarkan untuk makan dan minum yang panas agar tidak cepat masuk angin, kami pun langsung istirahat. Pukul 8:30 malam saya terbangun. Saya melihat Kipli sedang berada di teras tenda, dia sedang bengong. Dia tidak memasak sesuatu, tidak sedang apa-apa, hanya duduk sambil melamun. Sekitar 5 menit saya perhatikan, setelah itu saya tegur dia hanya menoleh sebentar. Saya membuat kopi lagi, sekalian membuat coklat hangat. Sembari menunggu air matang, Kipli melepas jaketnya. Dia hanya memakai kaos dan celana pendek sambil berkata, "Kita turun malam ini." Wah, gila ini anak. Saya membujuknya untuk minum dulu. Kali aja dia mau dan lupa dan akhirnya bisa istirahat. Setelah selesai minum kopi dan coklat, Kipli masih ngotot untuk mengajak turun malam itu juga. Saya juga sempat ngotot agar menunggu besok pagi karena cuaca masih gerimis dan sudah larut. "Aku diusir," katanya tiba-tiba. Wah, bangsat. Refleks aku menjawab. "Udah gak beres nih," lanjutku dalam hati. Langsung saja kami packing malam itu juga. Ketika waktu saya suruh cabut pasak bagian belakang tenda, dia menolak dengan alasan, "Ada sosok di belakang tenda." Sedangkan saya tidak melihat sosok apa yang mengganggunya. Tapi katanya ada sosok tua yang mengusir dia untuk menyuruhnya turun saat itu juga. Dan sosok itu berpesan
supaya dia meminta izin dulu kepada orang tuanya. Waktu itu jam menunjukkan pukul 9:30. Kami mulai turun dari pos 3. Dengan penerangan senter hanya 1, kami turun dengan cepat. Waktu turun kami tidak bertemu pendaki lain. Sempat juga merinding ketika sampai di pos 2. Seperti ada banyak mata yang melotot ke arah kami. Tapi saya berpesan, jangan menoleh dan tetap menunduk. Perhatikan jalur. Alhamdulillah masih aman meskipun saya merinding. Sesudah melewati pos 1, kami bertemu dengan satu rombongan yang berjumlah 9 orang dari Jakarta. Waktu itu mereka berteriak, "Alhamdulillah masih ketemu orang." Kami yang lebih bersyukur ketemu kalian mas bro. Pada pukul 11 malam setelah sampai di base camp, kami dipersilakan menginap di rumah salah satu anggota Grasindo sambil bercerita-cerita soal semalam. Dan alhamdulillah kami selamat di perjalanan sampai rumah. Demikian kisah saya ini. Semoga pengalaman ini menjadi pelajaran bagi kita agar izin lebih dahulu kepada orang tua atau saudara kita sebelum pergi atau keluar dari rumah. Salam lestari, saya Taufik pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, update info, lupa. Sejak itu saya nanjak lagi ke Sindoro via Kledung pada tahun 2017. Masih ada rasa trauma dengan 2 kali kejadian dulu. Tempat saya ngecamp pertama itu sekarang sekitar pos ojek. Ada beberapa pengalaman mistis bapak-bapak ojek saat menginap di sana. Beliau cerita ke saya waktu saya nanjak lagi via Kledung pada tahun 2017 tersebut. Saya baru sukses dan lancar sampai puncak Sindoro pada 1 Mei 2010. Itu pun sebelum erupsi. Puncak masih hijau, bagus sekali bersama kakak sepupu saya. Dan tentunya kali itu saya berdoa. Itu dia cerita terakhir untuk malam ini dari Bang Taufik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan ceritanya ke Ada Apa Gerangan. Dan yang ingin cerita pengalamannya dibacakan di sini bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com. Sebelum kita akhiri radio horor malam ini, kita sapa dulu nih teman-teman yang sudah menuliskan komentar di episode RHI FM minggu lalu. Kali ini ada Bang Dion Wisesa dari Parung Kuda lagi. Dari Parung Kuda, Sukabumi. Kemudian ada Casmi 7698 di Banjarnegara. Lalu ada Mbak Lastri di Semarang. Kemudian ada Mas Andi yang berada di Bantul. Lalu ada Mbak Ana di Plaosan Magetan, kaki Gunung Lawu ya. Tetangganya Mia nih berarti. Kemudian Ahyat Pramuji yang ada di Ragunan. Anggi Pras dari Kalimantan Barat, serta Mbak Rumiati yang ada di Medan. Terakhir ada Mbak Teguh Lisyanti yang ada di mana ini? Di rumahnya aja lah ya. Sehat selalu untuk kalian semua teman-teman Ada Apa Gerangan. Dan juga teman-teman yang lain yang belum sempat saya sebutkan namanya di sini, terus absen di kolom komentar. Sebutkan juga dari mana kalian berasal. Jadi mudah-mudahan minggu depan bisa saya sapa di RHI FM selanjutnya. Oke, kita tutup sekarang episode kali ini. Jumpa lagi di RHI FM malam Jumat depan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Saya Tama pamit. Jangan lupa subscribe, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.